Jamaah Maghrib hamba Allah yang mulia, kita akan coba diskusi sedikit tentang bulan mulia, yaitu bulan Zulhijjah. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Zulhijjah termasuk 4 bulan yang haram, bulan yang dihormati, bulan yang diagungkan dalam Islam. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Nanti tambah 1 bulan, bulan Rajab. 4 bulan ini dari 12 bulan yang ada dalam Islam itu dinamakan bulan haram. Bulan yang dihormati. Tidak boleh berperang di bulan itu. Apakah bulan Ramadan termasuk? Tidak. Bulan Ramadan itu bahkan banyak perperangan yang dimenangkan oleh umat Islam ya terjadi di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan tidak termasuk bulan yang dilarang di situ berperang. Tapi bulan yang 4 ini tidak boleh berperang. Kecuali kita diserang. Kalau diserang, itu tidak ada pilihan kecuali melawan. Tapi tidak boleh ada inisiatif memulai perang. Dan kalau bisa tidak melayani peperangan. Tapi kalau sudah diserang, nggak ada pilihan. Nah, bulan yang 4 ini kita ingatkan lagi, bulan Zulqa'dah. Mungkin tinggal 2 hari lagi, karena diperkirakan hari Senin itu sudah masuk bulan Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Sama nanti bulan Rajab. Nah, apa makna bulan itu, bulan yang diharamkan? Jadi di bulan-bulan mulia yang 4 itu kebaikan, itu pahalanya berlipat ganda. Dosa, kalau kita melakukan dosa dan maksiat juga berlipat ganda. Kezaliman di bulan-bulan haram itu dosanya, akibatnya juga berlipat-lipat. Itu dikatakan ketika menafsirkan tentang bulan-bulan haram, Ibnu Qatadah mengatakan az-zulmu fil ashhuril hurum a'zam khati'ah wa wizran az-zulmi fima siwa. Dosa dan kesalahan, kezaliman dan kemaksiatan di bulan-bulan haram itu dosanya lebih besar dibanding bulan-bulan di luar itu. Bukan berarti di luar yang bulan haram itu boleh, tidak, tetap juga berdosa. Tapi ada peningkatan dosa jika dilakukan di bulan haram. Ada peningkatan dosa jika kezalimannya dilakukan di bulan haram. Itu kata Qatadah, seorang tabi'in yang mulia. Ibnu Abbas juga menyatakan ketika menjelaskan tentang bulan-bulan haram ini, wa azuma hurmatihinna wa ja'ala zam fihinna a'zam. Apa kata Ibnu Abbas? Di bulan-bulan itu dosa atas maksiat yang dilakukan lebih besar. Wal amalus salih wal ajru a'zam. Sebaliknya, beramal saleh, berbuat kebaikan, pahalanya juga lebih besar. Berarti secara umum bulan yang 4 ini bulan untuk beramal soleh, bulan untuk meninggalkan kemaksiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari 4 bulan haram itu kita bahaskan khusus bulan Zulhijjah, yang insya Allah akan dimulai hari Senin besok. Insya Allah. Karena kalau hari Senin, perkiraannya ya, semoga tidak meleset. Dan kita berharap, walaupun kita tidak terlalu berharap, kita berharap nanti hari raya Idul Adha-nya sama serentak. Tapi kalau berbeda, ya nggak apa-apa, kita hormati saja. Walaupun yang banyak mengatakan harusnya kalau seandainya patokannya Arafah tanggal 9 Zulhijjah, berarti cukup kita lihat saja di Saudi tanggal berapa Arafahnya. Ada yang begitu kesimpulannya, berarti harusnya Idul Adha itu nggak boleh berbeda. Tapi kalau berbeda juga dalam sebuah khilafiyah fikih itu tidak terlarang, itu dimaklumi.
Tidak usah kita terlalu ngotot dengan perbedaan-perbedaan. Yang penting kita berniat dan bertekad mengamalkan apapun perintah Allah di bulan Zulhijjah ini. Apa amalan yang dianjurkan dan diutamakan di bulan Zulhijjah? Pertama, jemaah maghrib hamba Allah yang mulia, Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr. Wal fajr, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar, demi malam-malam yang 10. Para ulama menyatakan kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, itu mengandung dua hal. Pertama, yang dipakai oleh Allah untuk bersumpah itu adalah makhluk yang istimewa. Contoh, Allah bersumpah dengan wal asr, demi waktu asar. Berarti waktu asar ini waktu yang istimewa. Wal fajar, demi fajar, berarti fajar ini waktu yang istimewa. Wal qamar, demi bulan, berarti bulan itu makhluk yang istimewa. Wasyams, demi matahari, berarti matahari makhluk yang istimewa. Apa istimewanya matahari? Istimewanya bulan, istimewanya waktu subuh, istimewanya waktu malam. Nah, itu dibahas oleh ulama-ulama tafsir. Kalau istimewanya fajar, jelas banyak hadis yang menjelaskan bahwa di waktu fajar itu keberkahan Allah tebarkan. Jangankan salat fajar atau salat subuh, 2 rakaat salat sunat fajar saja pahalanya, kebaikannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Jika kita sudah salat fajar, salat subuh, bertahan sampai syuruk di masjid, lalu sebelum keluar masjid kita salat 2 rakaat, salat isyraq atau salat syuruk, pahalanya seperti haji dan umrah sempurna. Nah, itulah digali. Sampai kesimpulannya, benar waktu fajar adalah waktu yang istimewa. Terus Allah bersumpah dari hari yang 10, walayalin asyar. Para ulama berbeda pendapat, malam yang 10 ini apa ini? Malam yang istimewa 10 malam ini apa? Para ulama mengatakan yang paling istimewa yang dimaksud dalam malam-malam yang 10 adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Karena di waktu itulah turunnya Lailatul Qadar. Di malam yang istimewa adalah 10 malam terakhir. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan malam yang istimewa itu, yang 10 malam terakhir itu adalah 10 pertama bulan Muharram. Sampai nanti 10 Muharram itu hari Asyura. Ada yang mengatakan yang dimaksud 10 yang istimewa itu adalah 10 pertama bulan Zulhijjah. Kita ingat, ulangi lagi ya. 10 terakhir malam Ramadan, 10 pertama bulan Zulhijjah, 10 pertama bulan Muharram. Itu penafsiran ulama terkait walayalin asyar. Nah, nanti Ibnu Qayyim menyatakan, kesimpulannya kata Ibnu Qayyim, kalau bicara malam, maka malam yang paling istimewa adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena di waktu itu turunnya Lailatul Qadar, karena di waktu itu turunnya Al-Quran. Tapi kalau bicara siang, maka siang terbaik. Kalau bicara hari, hari terbaik adalah 10 pertama bulan Zulhijjah. Itu kesimpulan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Jadi kalau bicara malam, malam yang paling istimewa adalah malam 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau malam, bicara malam.
Tapi kalau bicara hari atau bicara siang, maka hari terbaik 10 pertama bulan Zulhijjah. Nah, 10 pertama bulan Zulhijjah itu berkemungkinan mulainya hari Senin besok. Terus karena kita akan berada di 10 pertama bulan Zulhijjah, hari-hari terbaik, apa sikap kita? Amal apa yang mesti kita lakukan? Jangan sampai tidak, jangan sampai lalai. Pertama, sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat mulia Ibnu Abbas. Di Ibnu Abbas ini sebenarnya dia adalah sepupu Nabi, anak dari paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Ibnu Abbas ini sahabat yang dekat dengan Nabi dan dia termasuk sahabat yang ahli tafsir. Jadi kalau mau tahu bagaimana Al-Quran turun, apa maksudnya, apa maknanya, sahabat-sahabat biasanya bertanya kepada Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas pernah menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyam," tidak ada hari-hari, "al-amalus salihu fiha," beramal soleh pada hari itu, "ahabbu ilallah min hadhil ayyam," yang lebih Allah sukai dibanding beramal di hari-hari yang ini. Maksud Ibn Abbas, ayyamul ashr, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Faqalu, lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Bahkan jika dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, beliau menjawab, "Walal jihad fi sabilillah." Bahkan walaupun dibanding dengan jihad fi sabilillah. Berarti beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, terserah mau puasa, mau baca Quran, mau berzikir, mau bersedekah, mau berinfak, apapun ibadahnya, jika dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah, itu nilainya lebih tinggi dari jihad fi sabilillah. Kata siapa? Kata Rasulullah. Illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min zalika bi syai'in. Kecuali kalau ada orang pergi jihad, bawa semua hartanya, lalu hartanya habis di medan perang dan nyawanya juga tercabut. Kalau itu memang tak ada lawannya. Jadi beramal di 10 pertama bulan Zulhijjah, pahalanya lebih tinggi dari amal-amal yang lain, termasuk jihad. Kecuali jihad, jika ada orang pergi jihad, bawa semua hartanya, lalu dia terbunuh di medan perang dan hartanya juga habis di medan perang. Kalau itu memang tidak ada lawannya. Tapi kesimpulannya apa? Beramal di 10 pertama bulan Zulhijjah ini adalah amal yang sangat istimewa, bahkan lebih istimewa dibanding jihad. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat mulia Ibnu Abbas. Amalan apa Ustaz? Secara umum amal apa saja? Apa yang ringan, apa yang bisa, apa yang mungkin. Tapi kalau ingin dibuat urutannya, spesifik dan kekhususannya, amal yang pertama yang sangat dianjurkan di bulan Zulhijjah ini adalah haji dan umrah. Dan itu jaminannya adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga.
Semoga kita semua Allah beri kesempatan untuk menunaikan haji. Minimal berniat Bapak-bapak jamaah maghrib hamba Allah yang mulia. Dan niat itu berbeda dengan keinginan. Kalau ditanya Bapak ingin haji, semuanya pasti jawab ya. Semuanya pasti kalau ditanya mau haji, mau. Itu bukan niat, itu namanya keinginan. Niat itu apa bedanya dengan keinginan? Sekedar lintasan pikiran. Beda niat itu adalah niat keinginan yang dibuktikan dengan langkah nyata, walau sederhana. Ada langkah nyata. Bukti apa ingin haji, ambo mana buang tio hari. Itulah langkah nyata namanya itu. Namanya tabungan haji. Sampai tidak sampai, cukup tidak cukup, itu urusan Allah. Nah, jadi kita lah dunia. Talak kita 1.000, talak kita 5.000, talak kita 10.000, lah dunia. Dan kalau sudah ada niat, biasanya mudah juga bagi Allah mencukupkan. Tapi ada langkah nyata apa tuh? Buktinya ibu atau bapak memang berkeinginan untuk naik haji. Setiap saat ambo berdoa, Ustaz. Minta ke Allah agar sebelum meninggal diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Kini umurlah 60. Daftar tunggu kira-kira 30 tahun. Berarti kalau berdasarkan kalkulasi itu umur 90 gitu haji. Laika talak Ustaz, laika mungkin, laika bisa. Itu urusan nomor 2. Yang penting ada doa, dan doa termasuk langkah nyata kita ingin haji. Bagi yang muda-muda masih bisa tulis di bukunya, ya Allah saya ingin haji. Ya Allah kabulkan niat saya untuk naik haji. Kita boleh juga tawasul dengan amal soleh, bersedekah dan niatnya haji. Ya Allah saya bersedekah, ya Allah dengan cara ini mudahkan saya untuk naik haji. Bagaimana caranya? Oh banyak caranya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan utama pertama yang sangat dianjurkan di 10 pertama bulan Zulhijjah adalah menunaikan haji dan umrah. Semoga saudara-saudara kita yang sekarang sedang menunaikan ibadah haji dan umrah, Allah beri karunia haji yang mabrur. Dan semoga kita ada pula kesempatan setidaknya umrah. Kalau haji kita daftar tunggunya lama, setidaknya kita tunaikan umrah. Itu amal yang utama pertama di bulan Zulhijjah. Karena itu bulan Zulhijjah dinamakan juga bulan haji. Nah, di hari-hari ini kita jamaah haji sudah pada berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh. Amal yang kedua, jamaah maghrib hamba Allah yang mulia, sejak tanggal 1 perbanyaklah zikir. Wa yadhkur smallahi fi ayyamin ma'lumat. Hendaklah mereka menyebut dan berzikir, menyebut nama-nama Allah pada hari-hari itu. Surat Al-Hajj ayat 28. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan bahwa ma min ayyam a'zam wa ala ahab ilallah al-amalu fihinna min hadhil ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang beramal ketika itu pahalanya besar, keutamaannya besar melebihi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena itu fa'aksiru fihinna, maka perbanyaklah pada hari-hari itu 10 pertama bulan Zulhijjah, mulai tanggal 1 Zulhijjah. Hari apa kira-kira? Senin besok. Perbanyaklah apa? Fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Sudah mulai kita berzikir walaupun sendiri-sendiri. La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Perbanyak zikir dan zikir-zikir yang lain.
Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Dan juga baca Quran, karena baca Quran termasuk zikir. Dimulai tanggal 1 besok kita sibukkan diri kita dengan berzikir, dengan baca Quran, dengan berdoa sampai Idul Adha. Perbanyaklah kata Rasulullah SAW pada hari-hari yang 10 itu tahlil, takbir, tahmid. Tahlil itu la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah. Mudahnya baca saja doa yang nanti kita baca ketika sholat hari raya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kita bawa motor, bawa mobil, lampu merah, macet. Kita daripada ngomel-ngomel gak jelas, kita gak sabaran dan mengeluh, sibukkan diri. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Gak terasa lampu hijau. Kita gak ngomel, kita enggak marah-marah, kita enggak dongkol, dan kita sudah berzikir dalam jumlah yang banyak. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Nunggu bus juga begitu. Antrian juga begitu. Harusnya orang mukmin itu orang yang paling sabar ketika antrian. Tidak boleh nyerobot antrian. Kalau kita menyerobot antrian, kita sudah menzalimi orang yang antri duluan. Jangan dibilang kita hebat, jangan dibilang kita jagoan. Nah, kita menyerobot hak orang. Kalau antrian, jadi kalau enggak antrian. Nah, kalau antrian Bapak Ibu Allah muliakan, pasti lama. Kalau kita hanya bengong-bengong menunggu waktu tidak jelas kegiatannya. Tapi kalau kita berzikir, enggak terasa lamanya. Dulu waktu kalau masuk Raudhah di Masjid Nabawi itu siapa yang sabar, siapa yang tabah bisa masuk berkali-kali. Kalau sekarang kan sudah diatur. Sekarang masih daftar dulu, nanti ada gilirannya, masing-masing dapat 1 kali. Nah, lebih adil sebenarnya. Tapi kalau dulu sebelum Covid itu nggak begitu. Sebelum Covid siapa yang punya semangat, mau antri, mau sabar, bisa masuk Raudhah berkali-kali. Saya ketika umrah bulan Desember kemarin hanya sekali bisa masuk Raudhah. Kenapa? Karena dijatah, daftar lalu dijatah. Bisa juga masuk berkali-kali kalau kita mau nipu. Ada rombongan lain, kita masuk rombongan itu, kita mengaku bagian dari rombongan itu, akan menipu. Nggak bagus juga kita beribadah dengan cara menipu. Kalau dulu enggak, sebelum Covid itu asal sabar. Dia orang nunggu antri, bisa 2 jam nunggunya masuk Raudhah. Apa yang saya lakukan? Baca Quran. Kita baca Quran, nggak terasa sudah 1 juz, datang antrian kita. Kita niatkan masuk masjid, kan Raudhah dalam masjid. Kita i'tikaf, lalu kita baca Quran, dapat pahala sambil duduk, sambil berdiri. Tiba-tiba kita udah dekat di Raudhah. Dulu, sekarang nggak bisa lagi. Sekarang sudah dijatah. Daftar dulu, nanti dapat jatah. Masing-masing jamaah dapat sekali untuk masuk Raudhah. Kalau kita egois bisa berkali-kali. Apalagi kalau kita ngotot, masuk ke rombongan orang lain, ngaku-ngaku dan segala macam. Tapi bagi saya tidak pas juga kalau kita untuk ibadah itu menipu dan menyerobot jatah orang lain. Karena kalau kita masuk ke rombongan orang lain, maka bisa jadi rombongan itu akan berkurang. Kalau petugasnya ngitung, pokoknya 20 orang kita masuk situ, akan ada 1 orang dari mereka yang akan tersingkir gara-gara kita. Tapi intinya adalah gunakan waktu-waktu kita kalau lagi atau kita mau tidur, nggak bisa tidur. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, jangan bengong. Berzikir saja subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai berkali-kali kita membaca zikir itu kita capek dan tertidur dalam keadaan berzikir. Kan ada orang susah tidur ditanya musik. Susah tidur ditanya lagu Minang atau lagu India dan segala macam. Kita tidak. Ketika tak bisa tidur, susah tidur, sibukkan diri dengan berzikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Atau baca Quran. Kita tertidur ketika sedang berzikir, tertidur ketika sedang baca Quran. Itu yang kedua, yaitu secara umum perbanyaklah ibadah, apapun ibadahnya. Yang kedua, perbanyaklah zikir, apapun zikirnya. Lalu yang ketiga, yang dianjurkan di bulan Zulhijjah.
Bagi jamaah haji di tanggal 9 Zulhijjah mereka akan wukuf. Dan itulah beda haji dengan umrah. Wukuf di Arafah tanggal 9. Siapa yang tidak wukuf di Arafah batal hajinya, karena wukuf itu termasuk rukun. Maka biasanya orang sudah koma pun atau sakit pun dibawa dengan ambulan ke Arafah. Nanti dibalikkan lagi ke rumah sakit. Yang lain bisa diwakilkan. Wukuf di Arafah tidak bisa diwakilkan. Allah terlalok di rumah sakit, tidak bisa menganga-nganga. Yang lain bisa ditunda, bisa diwakilkan. Tapi wukuf tanggal 9 nggak bisa. Maka biasanya pasien itu dibawa dengan ambulan ke Arafah untuk wukuf, lalu balik lagi ke rumah sakit. Nah, ketika kaum muslim wukuf di Arafah, apa yang dilakukan di situ? Wukuf itu artinya berdiri, berhenti, menetap. Asal berada di Arafah itu sudah wukuf. Apa yang dilakukan? Berzikir, berdoa, istighfar. Nah, sebagian jemaah haji saya lihat nggak paham ini, lalu mereka ngobrol-ngobrol menunggu maghrib. Mereka sampai maghrib ngobrol-ngobrol. Kesempatan terbaik untuk wukuf di Arafah itu berzikir, berdoa, beristighfar, baca Quran. Tapi jemaah yang nggak tahu ngobrol-ngobrol, dia sampai menunggu maghrib. Maka dikatakan dalam sebuah hadis bahwa hari Arafah itu hari pembebasan dari neraka. Tidak ada hari di mana ketika itu Allah banyak membebaskan orang dari neraka melebihi hari Arafah. Nah, kalau di sana orang wukuf menggunakan waktunya untuk berzikir, untuk sholat sunat, untuk baca Quran, untuk beristighfar dan sebagainya, orang yang bukan haji dianjurkan untuk puasa. Namanya puasa Arafah. Nah, jangan sampai jamaah lupa, paksakan diri. Nggak sempat sahur, kalau nggak sahur ya udah tetap puasa, sahur cuma sunat. Karena puasa Arafah itu 1 hari kita puasa Arafah, 2 tahun dosa kita Allah ampuni. Dalam sebuah hadis dari Imam At-Tirmidzi dikatakan, Saumu Arafah, puasa di hari Arafah, yukaffiru sanatain, menghapus dosa 2 tahun. Al-madiyah, pertama dosa tahun yang lalu, wal mustaqbalah, dan dosa tahun depan. Tapi jangan, jadi kalau begitu, kalau dosa tahun depan sudah diampuni, boleh dong sengaja berbuat dosa? Enggak boleh. Dosa yang dilakukan dengan sengaja itu lain nilainya. Dosa yang berpulang diampuni ya dosa yang memang kita tidak sengaja, tidak niat, tidak ini. Tapi kalau kita rencanakan, kejahatan terencana itu memang lebih besar. Orang membunuh, kalau berencana itu hukumannya hukuman mati. Tapi kalau nggak ada rencana, tersalah nggak sengaja, itu tidak kisos. Dia kena denda, tapi tidak dikisos, tidak dibunuh. Berarti kejahatan yang direncanakan itu dosanya besar. Maka kalaupun kita puasa Arafah di tanggal 9, menghapus dosa yang akan datang, tapi jangan pernah berencana melakukan dosa karena itu. Nah, beda dengan puasa Asyura. Kalau puasa Asyura itu 10 Muharram. Puasa Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu, itu Asyura 10 Muharram. Tapi kalau puasa Arafah tanggal 9 menghapus dosa 2 tahun lamanya. Setahun dosa yang sudah berlalu, setahun dosa yang akan datang. Puasa Arafah. Berarti puasa kita hanya tanggal 9 Ustaz, itu minimal. Sebenarnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, berpuasalah sejak tanggal 1. Tadi kan sudah kita bahas bahwa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 hari pertama Zulhijjah, lakukan amal apapun, termasuk puasa. Jadi sudah betul itu kalau ada masyarakat kita berpuasa sejak tanggal 1. Mana dasarnya? Dasarnya hadis ini, bahwa tidak ada amal apapun
yang pahalanya lebih besar dibanding amalan yang dilakukan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Apakah itu terserah? Mau bersedekah, mau berpuasa, mau berzikir, baca Al-Quran, berinfak, sholat sunat, pokoknya itu dianjurkan, termasuk puasa. Jadi jangan pula kita katakan ada orang puasa sejak tanggal 1 itu bid'ah. Enggak bid'ah. Yang ada hanya puasa Arafah, bukan. Puasa Arafah itu iya, itu betul, itu dasarnya jelas. Tapi puasa sejak tanggal 1 dasarnya juga jelas. Apa itu? Hadis yang tadi, tidak ada amalan yang lebih besar pahalanya melebihi amalan yang kita lakukan di tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Amal apapun berarti termasuk puasa. Berarti kalau bisa sejak hari Senin besok kita sudah mulai puasa, sudah mulai berzikir, sudah mulai rutin sedekah tiap hari, walaupun tidak banyak, sudah rutin baca Quran dan berbanyak sholat sunat, termasuk puasa. Tapi setidak-tidaknya, seminim-minimnya, sama batabu, sama mati angin, puasa tanggal 9 Zulhijjah. Berarti kalau mulai tanggal 1 Senin, berarti tanggal 9 hari apa itu? Selasa ya. Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan hari raya hari Rabu, berarti tanggal hari Selasa. Dan itu kemungkinan besar bersamaan dengan jamaah wukuf di Arafah. Pemerintah kabarnya Kamis. Kalau Kamis berarti puasa Arafahnya hari Rabu. Ketika itu di Saudi orang sudah hari raya. Tapi nggak apa, kalau memang sudah itu ijtihadnya, kita hormati saja. Mau berpuasa di hari, mau lebaran di hari Rabu atau lebaran di hari Kamis, yang penting kita berlandaskan keyakinan, bukan pokoknya mau ikut Muhammadiyah, pokoknya mau ikut pemerintah, bukan pokoknya, dalilnya mana? Oke, itu berpuasa di hari Arafah. Lalu apa lagi? Sejak tanggal 10, itu namanya Yaumun Nahar. Kalau Yaumun Nahar ini sudah kita bahas pada bulan yang lalu, bahwa Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Aisyah, ma amila adamiyun min amal, tidak ada amalan. Kalau tadi kan ceritanya tentang 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ini khusus tentang amalan. Tidak ada amalan yang lebih afdol, yang lebih besar nilainya dilakukan di hari Nahar. Hari Nahar itu kan 10, hari Idul Adha, melebihi pahala menyembelih hewan kurban. Jadi minimal kalau kita tidak bisa haji, tidak bisa umrah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, minimal ambil yang 2 kok. Pertama puasa Arafah, kedua menyembelih hewan kurban. Hewan kurban kan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, 1 ekor kambing bisa untuk keluarga. Di Cik Namu itu ikut atas nama Haji Ahmad dan keluarga. Kan biaya kurban sekitar 2.500.000 atau 2.700.000. Apa betul-betul lah. Cari dananya, usahakan sikap untuk sekeluarga itu minimal. Kenapa? Tidak ada amalan yang lebih tinggi di hari itu, di hari raya Idul Adha, melebihi menyembelih hewan kurban. Tentu jika dibanding haji beda ya. Kalau haji kan wajib, menyembelih hewan kurban sunat. Sampai kapanpun yang sunat tidak bisa mengalahkan yang wajib. Nah, itu pengecualian, kecuali haji. Jadi kalau kita tidak bisa haji, atau tidak berkesempatan haji, atau mungkin sudah haji sehingga tahun ini kita enggak haji, tahun ini pastikan yang tidak haji berkorban 1 untuk sekeluarga. Jadi yang kita kerjakan 1 puasa Arafah, 1 menyembelih hewan kurban. Terus amal apa lagi? Nah, bagi yang ada niat untuk menyembelih hewan kurban sejak tanggal 1 besok, sejak hari Senin, tidak boleh, bukan haram ya, tidak boleh atau dimakruhkan untuk potong rambut, untuk potong kuku,
untuk cabut bulu-bulu dan seterusnya. Sejak kapan? Sejak tanggal 1 Zulhijjah. Dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah, Rasulullah bersabda, "Iza ru'aitum hilala Zulhijjah." Jika kalian sudah melihat hilal bulan Zulhijjah. Kalau sudah melihat hilal berarti tanggal 1, ya. Sejak tanggal 1 Zulhijjah. Wa arada ahadakum ayyudhhiya. Dan di antara kamu ada yang berniat untuk menyembelih hewan kurban. Fal yumsik min sa'ari wa asfari. Tahan rambutnya, tahan kukunya. Maksudnya jangan potong rambut, jangan potong kuku. Ini siapa ini? Ya ikut berkorban. Jadi banyak kita berkorban. Walaupun kita niatkan ini korban saya dan keluarga. Yang dilarang memotong rambut dan kuku itu ya namanya tadi keluarganya. Keluarganya nggak apa-apa. Jambo Kamrizal, ku korban atas nama Kamrizal dan keluarga. Yang tidak boleh potong rambut itu Kamrizal tadi. Yang namanya dicantumkan tadi. Walaupun kita menyatakan pahalanya ini korban saya dan keluarga. Nah, keluarga dapat pahala korban. Tapi larangan untuk menyembelih, untuk potong rambut, untuk potong kuku itu berlaku bagi yang namanya tadi tercantum. Jadi kata Nabi, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah, "Iza ra'aitum hilala Zulhijjah." Jika kalian melihat hilal bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan di antara kalian ada yang berniat bermaksud untuk menyembelih hewan kurban, fal yumsik an sya'ari wa azfarihi. Tahan rambutnya jangan dipotong, tahan kukunya jangan dipotong. Bagi yang berniat kurban sejak Senin besok, jadi kalau mau potong kuku, potong rambut, bersih-bersih bulu-bulu dan seterusnya, hari Minggu besok hari terakhir. Hari terakhir Senin nggak ada lagi. Sampai kapan Ustaz? Sampai nanti hewan kurban kita disembelih. Jadi kalau kita nyembelih di lokasi kita kan kita tahu hari apa sembelihnya. Oh, hari Kamis. Tapi kalau seandainya kita kirim ke kampung, tanya di sana potongnya hari apa? Hari Jumat kan potong hewan kurban itu kan bisa di tanggal 10 ditambah 3 hari tasyrik. 11, 12, 13. Tanggal 13 masih bisa nyembelih. Nah, tanya korban saya kapan disembelihnya? Hari Selasa. Berarti kita dilarang memotong kuku sampai hari Selasa. Kalau kita potong, sah korban kita sah. Itu kan hanya tambahan pahala. Jadi jangan dikatakan pula, tak saya dah potong kuku tapi enggak sah korban saya. Tetap korban kita sah. Tapi itu tambahan pahala. Kan larangan ini tidak haram. Larangan ini ada hanyalah makruh. Jangan, kalau bisa jangan potong kuku, jangan potong rambut sejak tanggal 1 sampai hewan kita disembelih. Lalu ini juga amalan yang istimewa, salat Idul Adha. Jemaah maghrib hamba Allah yang mulia, hari raya besar umat Islam itu bukan Idul Fitri, Idul Adha. Hari raya itu kan hari makan-makan, tidak boleh puasa. Kalau Idul Fitri cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal, nggak boleh kita puasa, kita mesti makan-makan. Tapi tanggal 2 Syawal udah boleh puasa Syawal. Berarti Idul Fitri hanya sehari. Idul Adha dilarang puasa itu 4 hari, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Berarti hari raya Idul Adha itu 4 hari. Menyembelih hewan kurban bisa tanggal 10, bisa tanggal 11, bisa tanggal 12, bisa tanggal 13. Jadi kalau seandainya banyak mana hewan kurban, tidak selesai tanggal 10, sebagian sembelih tanggal 11. Bahkan masih ada waktu sampai tanggal 12. Ustaz maha-maha jawi korban gini Ustaz. Tunggu, cari tanggal sebaleh. Biasanya sudah turun harganya. Menjelang tanggal 10 jawi maha-maha. Tanggal sebaleh turun. Nah, tanggal sebaleh itu kalau kita balik jawi masih bisa menyembelih hewan kurban. Sampai belok sampai tanggal 13.
Nah, sholat hari raya itu ibadah yang juga dianjurkan. Hari raya besar umat Islam adalah hari raya Idul Adha. Dan biasanya kebiasaan kaum muslimin, mereka memahami sampai selesai khutbah kita dianjurkan untuk tidak makan dan untuk tidak minum. Tapi sebagian ulama mengatakan itu hanya berlaku bagi yang berkorban. Kenapa? Karena agar dia nanti makan dengan hasil masak hewan kurbannya. Tapi itu sebagian ulama. Jangan menyatakan pokoknya dianjurkan untuk kalau Idul Fitri, sebelum sholat hari raya Idul Fitri kita makan dulu. Tapi Idul Adha kita tahan dulu sampai pulang sholat hari raya. Karena itu maka Idul Fitri kalau sunnahnya itu dilamakan. Jadi kalau seandainya Idul Fitri itu kita jam 8 pun nggak apa-apa. Setengah 9 pun nggak apa-apa. Kenapa? Memberi kesempatan orang yang belum sempat bayar zakat fitrah. Karena zakat fitrah kalau seandainya selesai sholat tidak lagi dinamakan zakat fitrah. Jadi kalau ada yang masih lupa, yang belum sempat, ada waktu. Jadi kalau kita nggak buru-buru sholat Idul Fitrinya, tuntas semua yang belum bayar zakat fitrah. Tapi Idul Adha terbalik, dipercepat. Kenapa? Agar setelah sholat orang segera menyembelih hewan kurban. Jadi kalau Idul Fitri diperlambat, memberi kesempatan orang untuk apa? Untuk membayar zakat fitrah. Idul Adha dipercepat supaya orang segera menyembelih. Karena kalau ada orang menyembelih hewan kurbannya, padahal orang belum selesai sholat, sebelum sholat, maka dia hanya sedekah daging biasa. Tidak boleh buru-buru. Pastikan sebelum kita menyembelih hewan kurban, pastikan orang di tempat kita ya, patokannya bukan tempat lain. Selesai di masjid awal, korban di masjid itu boleh disembelih. Walaupun di masjid lain orang masih khutbah. Karena patokannya masjid tempat kita berkorban itu, kita sholat di mana? Di sini. Maka jangan menyembelih hewan kurban padahal orang masih sholat. Sembelih sesudah sholat. Kalau kita sembelih sebelum sholat itu sedekah daging biasa. Seperti orang yang berkorban lebih dari 7 orang. Kemudian Ustaz, boleh nggak kami komunitas iuran lalu kami beli 1 ekor sapi kami korban? Saya katakan kalau korban nggak masuk, tapi sedekah daging masuk. Namanya pelatihan berkorban, namanya membudayakan korban, tapi belum korban karena korban itu maksimal 7, 1 ekor sapi. Nah, dia komunitas nih, komunitas difabel tunarungu, mereka kumpul, bagus semangatnya, kumpul atau kumpul uang mereka bisa beli 1 ekor sapi. Tapi satu komunitas iuran, boleh tak boleh, cuma bukan kurban namanya. Namanya adalah sedekah daging di hari raya kurban. Ada pahalanya, ada insya Allah. Tapi tentu bukan pahala berkorban, pahala sedekah daging. Sebagai sebuah budaya kalau di pesantren juga begitu. Di tempat saya ngajar itu anak-anak satu lokal, Ustaz kami ingin berkorban. Iuran satu lokal 30 orang anak mereka iuran dapat 1 ekor sapi. Kita katakan terus terang, kalau korban maksimal 7, tapi ini bisa dinamakan adalah sedekah daging di hari raya korban. Ada pahalanya insya Allah dan juga ada edukasinya. Mereka anak-anak latihan berkorban, latihan beri. Walaupun untuk sahnya korban, bukan sahnya korban, syaratnya korban 7 orang 1 sapi. Ini satu lokal, nggak apa-apa. Tapi kita jelaskan kepada mereka, kalian sedang latihan untuk beribadah korban, membiasakan diri untuk berkorban, dapat pahala insya Allah, pahala sedekah sapi, sedekah daging, walaupun bukan pahala korban, karena korban itu persyaratannya jelas. Nah, terakhir jamaah yang Allah muliakan, di hari-hari yang 10 itu perbanyaklah taubat, perbanyaklah istighfar. Jadi kalau kita urut subhanallah walhamdulillah
La ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah. Diperbanyak itu di hari-hari yang 10. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu Allah muliakan, kita benar-benar mendapatkan apa yang tadi dijanjikan oleh Rasul. Tidak ada amalan yang pahalanya lebih besar, lebih istimewa dibanding amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Bahkan kata Rasulullah, bahkan dibanding jihad sekalipun, kalah jihad. Kecuali jihad yang tadi ya, jihad yang dilakukan oleh seseorang, hartanya habis untuk jihad dan dia juga terbunuh di medan jihad. Nah, kalau itu memang itu nomor 1. Tapi kalau dia masih pulang dengan selamat, dia hartanya tidak habis semuanya untuk jihad, maka pahala beramal di 10 pertama bulan Zulhijjah lebih tinggi. Maka sayang kalau seandainya di 10 pertama itu kita sia-siakan. Ya apa bisanya? Kalau bisa sedekah ya sedekah. Kalau nggak bisa sedekah ya berdoa, berzikir, bertakbir, bertahlil dan seterusnya dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.